Itu Indonesia kalah 2-0 langsung stres berat, tidak lama stroke, tidak lama stop, mati di kurs. Oleh sebab itu tentu kita berharap semua kalau ada yang nonton bola tidak usah lagi ada posting. Bapak ibu-ibu yang saudara, saya cerita sedikit lah. Ini saya cerita ini saya tidak tambah, saya tidak kurangi. Suatu ketika Bapak Kasman Lasa, mantan Bupati Donggala, pernah jalan-jalan ke rumah sakit Anu Tapura. Dia tanya sama salah seorang pasien di rumah sakit Anu Tapura di ruangan pipit. Pak Kasman Lasa tanya, Pak, sudah berapa lama Bapak di Okname? Kenapa kurus sekali? Pak Kasman Lasa tanya. Kemudian pasien itu jawab, dia bilang, Pak, saya ini Pak di Okname Pak, sudah 41 hari Pak. Buka pasang oksigen. Pak Kasman Lasa bilang, kalau begitu Bapak setengah mati betul itu. Dia bilang, bukan setengah mati Pak, setengah hidup. Bahkan pasien itu jelaskan sama Bapak Kasman Lasa, dia bilang, Pak, saya ini Pak di Okname di sini Pak sudah 41 hari Pak. Sudah 2 saya punya penjaga mati di sini. Penjaganya yang 2 mati tapi dia tidak mati-mati. Ini menunjukkan bahwa kematian itu karena memang sudah jatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu malam ini mungkin tidak lama dalam hubungannya dengan kembalikannya manusia di hari kemudian. Dalam Al-Quran Allah pernah bersumpah. Apa sumpah Allah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan dikembalikannya manusia di hari kemudian? Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin ila ayat. Inilah sumpah Allah yang berhubungan dengan dikembalikannya manusia di hari kemudian. Allah mulai dengan wat-tini demi buah tin, waz-zaituni demi buah zaitun, wa turisnina demi bukit Sinai, wa hadzal baladil amin demi kota Mekah yang aman. Jadi inilah adab Allah ketika bersumpah, selalu menyebut nama makhluknya. Dan ini sekaligus menjadi edukasi pembelajaran untuk kita bahwa ketika kita bersumpah itu mutlak harus menyebut nama Allah. Saya kasih contoh, wallah demi Allah, bukan saya yang ngambil HP. Dia bilang, upopet jelimakku. Saya juga sering dengar orang Kaili di Palu ini kalau bersumpah apa dia bilang? Nakapere ya, namate ya, nirumpan moto ya. Yang sangat paling fenomenal barangkali, saya ketika mendengar orang Makassar bersumpah, apa dia bilang? Ada orang Makassar? Banyak. Kandak-kandalaka. Kandala mentongku. Menyenangkan bagi saya sekitar 12 tahun yang lalu ada seorang tokoh Islam yang seharusnya jadi panutan, seharusnya jadi contoh teladan, bersumpah tidak menyebut nama Allah. Apa dia bilang? Kalau saya korupsi, gantung saya di Monas. Islam muslimin, bukan ajaran Islam. Tidak boleh bersumpah begitu. Kemudian apa sumpah Allah dalam surat At-Tin yang berhubungan dengan dikembalikannya manusia dari hari kemudian? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya ciptakan kamu manusia, saya ciptakan kamu yojo, dei, baco, bece. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam keadaan rupa bentuk yang sebagus-bagusnya, ganteng, cantik. Manusia ini adalah salah satu ciptaan Allah yang paling bagus ciptaannya. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya yang berdiri di sini, mungkin kalau ukuran bintang film saya tidak terlalu ganteng. Iya, gemuk, pendek, hitam. Binatang, saya yang paling ganteng. Ini sumpah Allah. Tapi apa kata Allah selanjutnya? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kata Allah, kamu semua manusia yang saya sudah ciptakan dalam keadaan yang sebagus-bagusnya itu, tsumma radadnahu asfala safilin. Nanti di hari kemudian kata Allah, semua kamu saya akan kembalikan ke tempat yang sehina-hinanya, lebih hina daripada binatang, asfala safilin, neraka kata Allah semuanya. Beruntunglah ayat ini masih bersambung. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali, alhamdulillah saya bukan kecuali, kecuali orang-orang yang beriman dan mereka mengerjakan amal saleh, dan itulah mereka yang tidak ada putus pahalanya, beriman dan beramal saleh. Kenapa cuma 4 saya ingin, atau 3 atau 4 saya ingin sampaikan malam ini? Ya supaya saya diundang lagi. Satu, ini persyaratan paling utama ya. Orang itu disebut beriman dan beramal saleh ketika dia tidak mensyirikatkan Allah. Inna Allah la ya'firu an yushraka bihi wa ya'firu ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, semua dosa saya ampuni, tapi kalau saya syirik,
saya tidak mengampuni. Oleh sebab itulah malam ini ingin saya berkata, mari kita semua menjaga amalan-amalan kita, jangan sampai nyerempet kepada kemusyrikan. Persoalannya kemudian kadang-kadang kita tidak menyadari. Tiap hari kita angkat doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pun bertindak. Hindarilah dosa-dosa yang berkemusyrikan. Memang berat. Memang dalam kehidupan ini sangat berat. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari. Orang pergi ke tanah suci saja, pilih haji. Ya ini sudah dekat-dekat. Ya, jadi saya tahu kenapa dekat-dekat, karena sudah banyak yang nelpon sama saya untuk ceramah Walimatus Safar. Ya. Sudah sampai tanggal 14 jadwal saya full. Ya. Yang terlalu keras. Yang terlama di Sulawesi Tengah. 29 tahun saya urus haji. Berganti-ganti kami haji itu sampai saya tidak pernah diganti. Itu jamaah haji kalau mau berangkat besok malamnya begini, datang sepupunya, datang tetangganya, datang semua sudah. Kalau ada yang titip saya punya foto, nanti kau tanam di Arafah supaya saya juga cepat berangkat. Bayangkan, tidak ada dasarnya. Bayangkan kalau satu jamaah dititip 10 foto, dua saja dari tempat sampai itu Arafah. Ya kalau mau cepat berangkat jangan titip foto, bastor. Ya. Tapi banyak di foto kasihan, jangan juga sakit hatinya. Ambil saja fotonya, bawa saja ke sana. Pulang jangan tanya dia ada apa kasihan. Bawa pulang itu foto sampai di tanah air baru kembalikan sama yang punya, baru kasih tahu. Fotomu sudah naik haji, tinggal kau yang belum. Ya supaya jadi motivasi. Subhanallah. Hindari dosa-dosa kemusyrikan. Satu. Yang kedua, persyaratan orang itu bisa disebut beriman dan beramal saleh ketika dia dapat menjaga ibadah sholat. Ini banyak orang salah kaprah. Ustadz berjudi itu dosa besar, betul. Minum khamar itu dosa besar, betul. Berzina itu dosa besar, betul. Tapi tahukah kita meninggalkan satu kali sholat itu dosanya lebih besar daripada sekedar berjudi, minum khamar ataupun berzina. Bahkan Nabi malah pernah mempertegas, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang dengan kesengajaannya, bahkan dengan kesombongannya dia meninggalkan sholat, wahid fakat sekali saja, hari itu dia kafir. Islam yang membedakan orang Islam dan bukan Islam adalah sholatnya, bukan KTP. Biar dia bilang Islam dirinya, biar KTP-nya dia bilang Islam, kalau dia tidak sholat, saya pasti meragukan keislaman. Oleh sebab itu, tolong sampaikan pada generasi ini. Kenapa? Kalau cuma untuk kita oke lah. Mungkin dengan usia rata-rata kita orang rata-rata ya ada 40. Mungkin kematangan dalam hal beribadah oke lah. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Nanti bapak-bapak, ibu-ibu sudah ditakdirkan masuk surga. Kemudian anak-anak kita tidak tegas dengan sholat. Kemudian anak kita tidak pernah diajarkan sholat. Tidak pernah dipukul kalau tidak sholat. Kemudian anak-anak kita itu masuk neraka, nanti dia akan protes kepada Allah. Ya Allah, saya punya orang tua itu sudah masuk surga karena hajinya mabrur. Saya punya orang tua itu sudah masuk surga karena sholatnya mantap. Saya punya orang tua itu sudah masuk surga karena dia dermawan. Tapi saya tidak pernah diajarkan sholat. Saya tidak pernah ditegaskan karena sholatku. Saya tidak pernah dipukul kalau tidak sholat. Saya sekarang masuk neraka ya Allah. Padahal saya ini adalah amanahmu yang dititipkan kepada kedua orang tuaku. Saya protes ya Allah, kembalikan orang tua saya dari surga menemani saya di neraka. Nauzubillah. Kita lanjut juga surah Nakejo bisulai. Boleh sholat baring. Cuma saya juga kasih ingat kepada bapak-bapak, ibu-ibu ketika melihat anaknya laki-laki sudah balik, tidak sempat sholat di masjid, dia sholat di rumah, khusus untuk 3 sholat. Sholat maghrib, isya, subuh. Tolong dengar, kalau dia cuma bisik-bisik suruh ulang. Khusus untuk sholat maghrib, isya dan subuh itu dijaharkan, dibesarkan suara minimal didengar oleh dirinya sendiri. Saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal didengar telinga sendiri, tidak boleh cuma bisik-bisik. Jadi kalau ada lihat anak-anak cucunya di rumah sholat maghrib, isya, subuh, dia cuma bisik-bisik suruh ulang. Suruh ulang, kecuali dia sariawan. Ustaz tidak bisa bahasa suaranya, udah dia. Itu baru boleh sholat dalam hati. Tapi kalau sudah tidak bisa juga sholat dalam hati, saya cuma mau kasih rekomendasi bahwa bapak ibu-ibu terus ke bawah sampai mentok di jalan sana, jalan raya, terus belok kiri.
kemudian terus pembelah tutup, terus ke bawah, kemudian belok lagi, kemudian dapat jembatan 2. Jembatan 2 belok kiri sedikit. Di sana ada namanya Bambar. Di Bambar itu ada namanya toko as. Itu lengkap, ada benangnya, jarumnya, kapasnya, payungnya. Ada juga kayaknya 18 meter. Talanya tidak masalah. Boleh saya minta tolong 2 orang? Ini saya kira cukup 2 atau 3 orang. Satu orang yang muda-muda boleh? Maju, maju. Boleh, boleh minta tolong ya. Ya, malam ini biasanya materi-materi ini bisa kita lakukan pada di pesantren-pesantren. Tapi karena saya menganggap materi ini adalah sangat dibutuhkan oleh umat ini, maka malam ini saya akan memperagakan cara tata caranya. Pertama, boleh jadi subhanallah. Jadi ketika ini makmumnya, misalnya ini mewakili makmum ini, imam posisi sholat. Mohon maaf Pak ya, saya peragakan sedikit. Saya kira kita semua sudah tahu, cuma mengingatkan kembali. Ketika kemudian kita mengikut kepada makmum yang tertinggal, ini tidak boleh. Tidak boleh berimam kepada makmum. Jadi Ustadz, solusinya apa? Tunggulah 1-2 orang, kemudian lakukanlah jamaah, sholat berjamaah berikutnya. 1. Yang kedua, ketika kita, misalnya saya mau masuk ini berdua sholat, saya mau masuk. Ketika saya masuk, maka saya ini, mohon maaf ya, ini posisinya begini. Mohon maaf ya, ini posisi begini. Antara makmum dan imam kalau cuma berdua, ini beberapa pendapat. Boleh begini, ini tidak boleh. Dilarang. Ini namanya mengganggu orang sholat. Yang benar adalah saya masuk. Setelah saya niat, saya takbir. Allahu Akbar. Kemudian setelah saya takbir, baru saya menyentuh. Bukan imamnya saya sentuh, tapi yang saya sentuh makmum ini mundur 2 langkah. Panjang. Iya. Oke. Kemudian 1 rakaat itu dihitung 1 rakaat apabila seorang makmum bisa sama-sama ruku dengan imamnya. Contoh, sudah menjadi bacaan makmum. Subhanallah. Kemudian, misalnya kita datang di masjid, semua sendiri nih, mau sholat, jangan mengambil tempat di sebelah kiri, di sebelah kanan masjid. Kenapa? Ambillah di sisi kiri masjid, supaya kalau ada orang ikut, bisa mengikut di sebelah kanan. Sebab dilarang bermakmum di sebelah kiri imam. Misalnya begitu ya. Ada mami, tidak boleh. Tolong jangan ada yang lakukan. Ya, kenapa? Karena tidak semua pengetahuan agama kita itu sama. Jangan-jangan tidak jadi nanti sampai coba kalah. Kemudian biar yang terpenting adalah jangan menyentuh yang mau kita ikuti sebelum takbir. Itu mengganggu orang sholat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.